Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur oleh karena puji-pujian yang sudah kami nikmati dan naikkan ke hadirat-Mu. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu. Dan bagi kami semua, Tuhan berikan kepada kami sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka dalam Kejadian pasal 22. Kisah ini adalah kisah yang sangat menarik, yang bahkan menjadi perdebatan di golongan agama secara khusus, agama besar. Kejadian pasal 22. Ayat 1 sampai ayat 19. 22 ayat 1 sampai 19. Karena di cerita ini menarik, maka kita akan baca cerita ini secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu guru yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan
engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari ini. Minta tolong bawa air minum. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini kisah yang luar biasa. Kisah ini adalah kisah yang sangat berkesan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tiga agama besar, mereka percaya dengan atau mereka tahu tentang cerita ini. Tetapi ada yang beranggapan bahwa ini bukan beda orang yang dikorbankan, ya. Tapi kita tahu bahwa cerita ini kan berakar dari Israel. Artinya apa? Artinya dapat dikatakan bahwa cerita yang duluan atau yang tertulis duluan, yang lebih tua, lebih dapat dipercaya, ya tak? Yang lebih tua. Jadi sudah ditulis oleh Taurat ribuan tahun, baru muncul cerita yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak akan membicarakan tentang perbedaan itu, tetapi kita meyakini apa yang diceritakan oleh Alkitab itu benar. Secara khusus mari kita lihat dulu ayatnya yang ke ayat yang kedua, supaya tegas di situ. Ini Alkitab tegas sekali ya. Ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Jelas. Saya tidak tahu kenapa ini harus ditulis seperti itu. Karena memang firman Tuhan itu jelas. Anak yang engkau kasih, yakni Ishak, anak tunggal. Tetapi kisah sebelumnya di pasalnya yang ke-21 dikisahkan berkaitan dengan permohonan Abraham untuk kelahiran Ishak, kemudian diusirlah Ismail. Jadi Ishak punya saudara namanya Ismail, tapi dari bukan istri. Jadi ada, kita tahu ceritanya begini ya. Jadi Allah telah berjanji kepada Abraham, keturunanmu, dan Abraham yang punya istri Sarah tidak punya anak. Dan Allah berjanji kau akan mendapat keturunan. Dia bertahan selama 25 tahun menantikan itu. Baru janjinya terpenuhi. Baru waktu janji disampaikan, saudara, ini Sarah sudah tua. Kalau kita bilang sudah mati pucuk, sudah tua, sudah nenek, sudah oma. Dan ada janji seperti itu. Ketika Ishak lahir, jadi oleh karena keadaan seperti itu, maka Sarah pikir membantu Tuhan. Dia bilang, Abraham, Tuhan berjanji tuh keturunan tuh. Sudah, sekarang ini ada budakku namanya Hagar. Tidurlah dengan dia. Kalau dulu sama dulu kafir dulu, itu tidak masalah. Itu kalau nyonya punya budak tidur dengan tuannya, dengan suaminya, tidak masalah. Karena dikasih seolah-olah dia jadi mewakili. Dan Sarah membantu Tuhan. Tetapi ternyata jadi masalah. Betul. Lahirlah Ismail. Tapi jadi masalah. Jadi masalah. Kadang kita membantu Tuhan. Tuhan, oh iya, Tuhan berjanji. Oh kalau begitu saya bikin begini. Padahal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin berjalan tapi masalah. Mungkin berjalan tapi masalah. Nah saudara-saudara, tema khotbah saya pada saat ini yaitu ketaatan sejati. Jangan kalau bilang ketaatan sejati berarti ada ketaatan yang tidak sejati. Sebagai orang percaya kita harus terus taat kepada
Tuhan. Kita harus tulus menaati Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya, hal-hal apakah yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki ketaatan sejati? Kadang-kadang kan kita terpesona dengan orang tuh bicara ayat-ayat Alkitab, dia akan sampaikan di sambutan-sambutan, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, sambutan. Wah, firman Tuhan lebih pintar dari pendeta mungkin, atau pendeta juga. Dia eksposisi menggali dalam bahasa Ibrani ini, bahasa Yunani ini, sampai orang terpesona. Tapi saudara, itu tidak menunjukkan atau tidak sebagai bukti dia taat. Atau saudara, postingan-postingan di Facebook, rohani semua, tapi kehidupan rohana. Kita tidak tahu soal itu. Nah, jadi kita akan melihat saudara, ini kita akan melihat hal-hal apakah yang menunjukkan bahwa seseorang itu tulus mengikuti atau menaati Tuhan. Nah, berdasarkan Kejadian 22 ayat 19, kita akan belajar 3 ciri seseorang yang memiliki ketaatan sejati. 3 ciri orang yang menunjukkan bahwa 3 ciri yang menunjukkan bahwa seseorang itu pengikut Tuhan, pengikut sejati. Saudara, 3 ciri itu pertama kita lihat ayat 1 sampai 3. Yang pertama, seorang pengikut Tuhan sejati, seorang yang memiliki ketaatan sejati, yaitu tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Yang pertama apa? Tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Artinya apa? Dia dengar perintah Tuhan dan langsung lakukan. Lakukan itu. Ayat 11 coba kita lihat. Ayat 11. Ayat 1. Setelah semuanya itu, setelah semuanya yang mana saudara? Artinya saudara, setelah semuanya itu, setelah semua persoalan, setelah semua tantangan, sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh Abraham, dia dipanggil pasal 11. Dia dipanggil dari Ur Kasdi. Tuhan bilang, Abraham, tinggalkan rumah orang tuamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham langsung jalan. Dia tidak tanya, Tuhan mau kemana? Sekarang kan banyak orang yang menghamba Tuhan tuh setelah dengar firman Tuhan, aduh saya terpanggil untuk melayani Tuhan di mana saja. Kemudian sudah Tuhan pakai gereja atau utus, kamu akan pergi pelayanan ke Asman. Baru ditanya begini, Tuhan, kenapa ke Asman? Kan tidak tempat lain kan? Waktu itu penginjilan di selatan sana, kemudian ada orang-orang menyerahkan diri melayani Tuhan, termasuk Tinus. Selesai Tinus studi, Tuhan bilang, baliklah kamu ke Senggo. Dia bilang, Tuhan, kenapa saya balik ke sini? Kan cukup Tuhan. Pas di Manokwari. Mempertanyakan. Kita tidak boleh mempertanyakan, saudara. Saudara yang saya kasih tahu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begini, jangan Tinus lagi berpikir tinggal di Manokwari. Jadi setelah semua ujian itu, persoalan tantangan, kemudian persoalan apa lagi? Mengalami kelaparan. Kemudian Abraham dia jalan, terpaksa pergi ke berapa tempat saudara. Dia bilang begini ke Sarah, kau bilang ke orang-orang, kau itu adikku. Memang betul ada hubungan darah, itu adik, keluarga. Tapi dia istri, itu namanya pembohongan toh. Dia tidak mengakui karena dia takut dibunuh. Tapi Tuhan membuat dia lolos dari pergumulan-pergumulan. Dan pergumulan yang saya ceritakan tadi di pasal 21, dia harus mengusir Ismail. Dia harus suruh pergi Hagar dan Ismail anaknya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, setelah semua pencobaan itu, kini ada perintah baru yang akan menguji ketulusan Abraham. Bahkan beberapa penafsir mengatakan ini adalah pencobaan yang atau ujian yang paling tinggi untuk menguji kesempurnaan ketaatan daripada Abraham. Ayat 2, perintah Tuhan yang di luar nalar. Dia bilang apa? Ambillah anakmu yang tunggal. Tuhan janji berapa tahun? 25 tahun baru lahir. Setelah lahir Tuhan bilang, ambil dan pergi ke Bukit Moria. Perjalanan 3 hari saudara. Jauh sekali. Saya membayangkan begini. Ambillah anakmu, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Sedih tak Abraham?
Sedih itu, sedih. Tapi saudara, berjalan lagi 3 hari. Sebentar dalam perjalanan kira-kira pikiran Abraham itu bagaimana? Kita saja kalau anak kita kalau masih kecil, anak tidak belum pulang-pulang, apalagi kalau remaja belum pulang, cerita anak di mana? Ya anak kita saja libur panjang tidak datang, dikasih kesaksian kan tidak datang libur panjang. Kenapa? Kita orang tua merindukan. Betul tak? Tetapi Abraham tidak mempertanyakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham ayat 3, Abraham mengikuti saja. Dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan tanpa mempertanyakan. Sekarang kan banyak di antara orang percaya kita sekalian. Ketika firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Dia bilang, oh Tuhan, tapi sama pacar itu, dia memang agama lain, dia keyakinan lain. Tuhan, saya suruh berdoa lama ini. Tidak usah tanya, Tuhan bilang jangan, itu larangan, bukan saran. Tuhan kan tidak bilang ini. Sebaiknya kamu memiliki pasangan yang seimbang, atau sebaiknya kamu tidak memiliki, bukan sebaiknya, ini jangan. Kemudian apa lagi? Jangan membunuh, itu ada tawar-tawar kan tidak? Jangan berzina, tawar-tawar kan tidak? Tidak. Jangan mencuri, tawar-tawar kan tidak? Aduh, tapi saya lapar deh. Pas kamu lewat di situ ada pepaya pinggir jalan. Aduh, berkali-kali lewat di dia botol itu pepaya masuk-masuk tapi tidak minta ya, tidak boleh ambil. Di jalan itu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, seringkali kita dalam kondisi seperti itu. Tapi kita tidak boleh mempertanyakan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Atau firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu seia sekata. Tapi Tuhan, dia bikin satu garis. Sampai saya sekata dia boleh, tampilan ini sebutan belum boleh. Tapi tidak bisa. Hendaklah kamu seia sekata, seia sekata. Tidak ada, itu tidak mempertanyakan. Jadi orang yang tulus taat, dia tidak mempertanyakan apapun itu. Apalagi firman Tuhan bilang begini, kasihilah bu. Kalau kasih orang yang senang dengan kita, itu kan tidak terlalu masalah, tidak masalah. Ada di senang saya mengasihi kau. Istri juga, saya cinta kau suamiku. Tapi kalau suamimu kepala pusing, Tuhan bilang kasih dia tunduklah pada sama tunduk dia suami jenis begini atau tiap hari dia kalau kemana. Tapi Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, kecuali suamimu kepala pusing. Tidak, cuma tunduklah pada suamimu. Titik. Kemudian suami-suami apa? Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah istrimu, kecuali istri yang cerewet tidak usah kasih. Oh tidak, kasihlah istrimu. Titik. Ini perintah dalam bahasa Yunani bentuknya imperatif. Imperatif itu perintah. Kalau dilakukan kita akan menikmati berkatnya. Kalau tidak dilakukan harus terima konsekuensinya. Jangan mempertanyakannya. Kalau ada di antara anak-anak muda ini Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, jangan bilang, tapi Tuhan gimana? Nanti kita mau hidup bagaimana nanti kalau kita jadi pendeta, jadi gembala? Itu Tuhan panggil kau urusan itu ya Tuhan. Tuhan urusan kau. Betul? Waktu saya terpanggil untuk melayani Tuhan, gini saudara, kelas 3 SMA, saya jadi tim konseler. Yang khotbah Stephen Tong, pendeta Stephen Tong. Saya kelas 3 SMA, kemudian kami konseler. Beliau khotbah tantangan orang, siapa yang mau melayani Tuhan? Saya maju, dan sama teman juga satu maju. Kedua di kelas, satu kelas. Dan kedua pernah ada ranking juga di kelas. Dan saudara tahu, pada waktu berdoa saya bilang, maju itu apa? Dia bilang, menyerahkan diri melayani Tuhan. Saya juga tidak tahu apa yang menarik ini. Selesai itu, kita ujian. Setelah ujian, saya langsung melamar di perguruan tinggi. Dan KKR kemana-mana, ikut tim pelayanan. Saya yakin saya lulus, gampang saja. Dapat berita, dapat surat, Dolfi kamu tidak lulus. Hah? Wah, tidak mungkin. Ini saja di kelas saya pintar, tapi kenapa dia lulus kedokteran atau apa kan? Ternyata karena saya sudah menyerahkan diri melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang stop sudah. Tapi siapa sombong muncul? Ya, fakultas itu kecil saja. Saya mendaftar di fakultas teknik. Di situ ada matematika, segala fisika. Saya daftar, tembus, saya bilang apa? Kan saya bilang kan. Kemudian saya kuliah semester 1.
kita kalau UTS, sudah lulus UTS waktu itu tidak usah UAS lagi. Saya lulus A, satu mata kuliah yang paling sulit. Saya lulus A, saya dalam hati bilang, saya bisa. Kira saya bodoh. Padahal Tuhan tahu bahwa saya itu sudah salah. Dan akhirnya setiap kali mau kuliah libur, saya menginjili pakai batu rohani. Dan Tuhan bilang, kau salah, kau pindah. Saya tidak tenang. Dan saya berhenti dan melayani, dan saya sekolah teologi. Karena itu, jangan tanya-tanya lagi Tuhan, kenapa saya Tuhan? Itu bukan keberanian, dia paling bodoh, dia sudah jadi pendeta yang paling bodoh. Ada cerita keluarga punya anak 4. Tidak tahu sampai punya anak 4 sekali. 1 kedokteran, 2 insinyur teknik, 3. Kemudian dia bilang, ya 1 ini, dia tidak ada ranking, jadi dia nih pendeta semua. Sekolah teologi dia tidak ada ranking. Awalnya pikiran kita seperti itu. Tapi tahun 85 saya kuliah, Bapak itu tahu. Teman-teman kuliah saya ada yang juara 1 se-Jawa Timur, ada yang juara 1 di Manokwari, ada, dan saya juga termasuk. Ada yang drop out perguruan tinggi bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terpanggil melayani. Ada sudah semester 7, ada yang semester 5 di perguruan tinggi, fakultas kedokteran, fakultas ini, dan kita kumpul. Dan saya bilang, ternyata yang datang ke sini bukan bodoh-bodoh, pintar. Tuhan pilih orang-orang pintar ini. Selain Tuhan. Dan ya, saya baru cerita Pak Yos kan, saya baru beli buku. Itu mungkin kalau Indonesia 1 biji 1 juta. Pak Yos bilang, mahal juga buku teologi. Ya, sama seperti kedokteran, mahal. Karena kalau seorang belajar teologi, dia belajar salah-salah, ini sesat semua ini. Apalagi ini meyakinkan cuma amin, padahal itu tidak benar. Ya toh? Jadi harus belajar baik. Dokter tidak belajar baik, kasih salah obat, step pasien toh. Kalau pendeta tidak belajar baik, baru dia khotbah salah-salah, apa? Sesat, binasa jemaat-jemaat, termasuk pendetanya. Binasa, contoh saja. Jadi saudara, kenapa saya sampai situ? Karena saya sedang berbicara tentang jangan mempertanyakan. Kalau Tuhan perintahkan, jangan pertanyakan. Ingat siapa? Yunus. Kau lari, tetap dapat tangkap. Lari naik kapal. Akhirnya berlomba. Yunus bilang, saya sudah orangnya. Buang sudah mati, sudah saya buang di laut. Buang di laut, Tuhan punya cara, ikan besar. Dan ikan bawa lari dia ke tempat yang Tuhan utus, yaitu Nineve. Muntah di Nineve. Kalau ikan-ikan sekarang tidak kasih muntah, mungkin kasih keluar di belakang, jadi tidak bisa buat apa-apa, dihancur dulu berantakan. Artinya kalau Tuhan perintahkan taat di sana. Jangan mempertanyakan. Yang kedua, seorang yang memiliki ketaatan sejati adalah seseorang yang percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Seseorang yang percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan artinya seperti Abraham, dia percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tahu apa yang Tuhan suruhkan. Tahu. Dan dia berkuasa untuk membuat jalan keluar. Dia berkuasa untuk memampukan. Saudara coba perhatikan ayatnya yang keempat. Kita lihat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya dan kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Artinya apa? Abraham sudah jalan tiga hari. Dan ayat yang kelima, ayat 5 ini, kata Abraham kepada kedua bujangnya. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Nah, dia tahu kan, Abraham tahu bahwa dia akan mengorbankan anaknya, dia akan sembelih dan makan. Tapi dia bilang apa? Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bukan kayak dipercaya? Dia percaya, saudara. Sesudah itu kami akan kembali. Dia tidak tahu cara bagaimana Tuhan akan buat. Anaknya pasti akan kembali. Itu kita akan lihat di Ibrani sebentar. Kita Ibrani. Coba kita lihat Ibrani 11 supaya kita tahu ini. Tidak dicatat di Kejadian 22, tapi Ibrani 11 ayat 17. Kita lihat Ibrani 11 ayat 17. Ini rinciannya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tatkala
kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita kembali ke Kejadian 22. Jadi saudara, ketika dia sampaikan kepada bujang-bujangnya, dia bilang begini, kami akan pergi sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Seolah-olah dia telah memperoleh, tapi dia sangat yakin betul pada kuasa Allah. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali sekalipun dari antara orang mati. Nah, ciri kedua orang yang taat, kalau yang pertama tadi tidak mempertanyakan perintah Tuhan, yang kedua percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan perintahkan, pasti Tuhan selalu sertai dengan kuasa. Sebelum Yesus naik ke surga, Matius 28 berkata begini. Ketika dia mulai terangkat, Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya aku ini berkuasa, aku menandaikan segala sesuatu. Karena itu pergilah. Artinya ada kuasa yang menyertai engkau. Pergi saja. Ketika kita mau menikah, mungkin masih muda bilang, oh saya takut kawin deh. Nanti saya ketemu dengan pasangan hidup yang begini lagi, pusing, bikin kepala pusing lagi. Dan Tuhan akan memampukanku daripada orang yang cinta mampu kebayang, tidak pikir makan apa, taat saja. Setelah menikah, kita tidak cinta itu. Ada waktu sebelum menikah kan bilang, sekalipun beratapkan langit, beralaskan Quran, aku tetap mencintai. Setelah menikah, kita tinggal di mana? Kontrakan mahal, kos ada, tinggal di bapak di mama. Mama sudah ada saya karena saudara, saya memberitahu saudara, ya daripada seperti itu, lebih baik ketika kita berdoa meyakini kita sudah mempunyai sesuatu bekal, ya ambil langkah. Kemudian apa lagi saudara? Ketika kita mau pergi memberitakan Injil atau melayani Tuhan, saya mengenal beberapa dokter, Bapak Ibu Saudara, yang sungguh takut akan Tuhan. Bahkan waktu dia melayani, dia selalu mengatakan berdoa, ini cuma obat. Kami mengobati, Tuhan menyembuhkan. Ya kan? Makanya saudara, banyak misionaris yang datang dulu dokter. Dulu di sini, ya dokter Raisa kan? Dokter siapa? Ya, dokter Raisa. Ya, kau yang tahu. Nanti makanya mau kembali lagi ke sana. Ya, dokter banyak. Para misionaris dulu banyak ini suster-suster. Mereka datang, benar. Dokter dan suster kamu beritakan Injil apa? Saudara, mereka menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, mengobati secara fisik, jasmani, tetapi juga memberitakan firman. Pilot-pilot itu, apakah mereka membuat pilot-pilot maaf dulu yang antara kami pelayanan ke kampung-kampung? Tidak. Mereka rela menempuh tantangan. Ini kalau terbang ke di daerah Papua, itu orang paling takut. Banyak di baru-baru juga ada pesawat jatuh kan. Saya ikut pertama kali, saya memang tegage macam itu, bertabrak dulu di Minyak Bumi. Turun tak masalah di Minyak Bumi. Tapi waktu mau naik saya bilang bagaimana ini? Pesawat menuju ke gunung. Tapi teman dibalik lagi. Rupanya dia sana, dia naik lagi, dia ke sana lagi, baru kita tembus awan-awan. Apalagi dia gelap, itu menuju awan sana. Dan saya pikir, bagaimana perasaan istri-istri pilot ini di rumah menanti kedatangan suaminya. Semua balik ke tidak, balik benar. Tetapi saudara, mereka percaya kalau Tuhan pilih, maka Tuhan akan membuka. Kalau Tuhan pilih atau kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, percaya saja pada kedaulatannya. Bukan mempertanyakan saja, tidak usah mempertanyakan, percaya saja. Yang ketiga, terakhir, ayat 11 sampai 19. Yang ketiga, tidak segan-segan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya, ketika Tuhan memilih kita menjadi umat Tuhan yang taat, maka kita harus mempersembahkan apa yang terbaik bagi yang ada pada kita.
Kalau kita kerja di kantor, persembahkan yang terbaik itu. Kalau kita melayani sekolah minggu, persembahkan apa yang terbaik. Makanya saya sering kali bilang, nanti hamba Tuhan ini ya, pengasuh-pengasuh sekolah minggu atau yang mengasuh sekolah minggu, siapkan RPP-mu baik-baik, siapkan alat peraganya. Dulu kami pelayanan waktu saya masih di Jogja tahun 80-an, kami siapkan alat peraganya. Bahkan dulu pakai tape itu putar di tangan. Punopo panjenengan sampun pitanus maksan marang Gusti Yesus. Bayangkan tuh sambil putar ini tangan sagi, ya Gusti Yesus ini ambil putar-putar. Dan kalau kamu syuting sama sekarang pakai HP canggih, lucu ya. Tapi kita lakukan saja. Dan melalui barang itu banyak orang yang mengenal Yesus. Barangnya sederhana. Sekarang kan tinggal tayangkan film. Film Yesus muncul sana. Dulu mau film apa? Kita pergi ke kampung tidak ada baterai. Menyanyi juga gitar kita aja. Tangan sampai tebal-tebal ini karena HP apa? Gitar-gitar murahan. Tapi saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, persembahkan yang terbaik apa adanya. Kita awal-awal mulai di sini cuma anak-anak pakai kaleng, pakai apa nanti kita pakai bercet, Rio bercet, ada sekolah minggu. Tapi itu yang ada. Yang lain pakai botol plastik, konsol, no problem. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terbaik yang ada pada kita? Kalau kita taat, maka kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Waktu-waktu terbaik. Yang lucunya itu, waktu saya mau persiapan khotbah ini, hari Jumat malam saya tidak tidur baik-baik dan saya bangun subuh saya mau persiapan, tapi belum selesai. Saya bilang begini, nanti sementara kerja bakti saya mau persiapan anak-anak kerja, saya persiapan di tenda sekretariat. Saya berbuka udah begini, tidak bisa, saya harus tenang. Saya lihat mereka, aduh salah dikit, saya pergi lagi, begini. Saya mulai baca lagi. Saya lihat, dosa lapang, begini. Alkitab satu hari di meja. Tapi saudara, saya mau supaya saksi tapi tidak bisa. Harus ada waktu terbaik bagi saya untuk menyiapkan khotbah ini. Waktu itu adalah waktu di mana saya sepi sendiri, kecuali Ibu Heni di kamar kan, sepi dan kita pernah saya cerita, saya sudah siapkan khotbah, betul, saya sudah siap betul. Baru karena saya mengantuk, saya tertidur. Lalu tidur. Besok pagi saya cari mana saya cakap khotbah. Rupanya tikus dia pancuri malam-malam. Tikus juga mau belajar film. Cari. Untung bangun agak pagi, jadi saya tulis lagi. Tapi ada orang-orang tertentu. Mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu rasa canggih sudah hebat. Khotbah juga tanpa teks padahal dia tidak belajar banyak. Itu saya sudah belajar puluhan tahun. Tetap ada catatan, ada tiap hari ada catatan. Kadang-kadang saya khotbah siap. Bagaimana? Kejadian sampai wahyu itu saya bisa. Tapi cerita salah-salah. Ya saya bicara itu pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak segan-segan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa-sisa. Ya, kadang-kala ada orang tertentu, saya akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pas mau kasih persembahan, dia bilang, aduh, ini besar ini. Dia singgah di warung dulu, dia beli kue kah, dia beli gula-gula kah, kemudian dia tukar, mulai. Jadi yang dikasih Tuhan bukan yang terbaik, tapi sisa pembelian dari rumah sehingga di sini tidak ada ya. Sehingga di warung dulu bertukar-tukar. Kita harus yang terbaik, kalau boleh setrika 1.000 kah, 2.000 kah, berapa kah. Tapi kan sekarang saya lihat ada orang persembahkan yang terbaik, tapi dia pegang begini baru dikucek, begini baru dikasih. Karena apa? Dia malu, mungkin dia kena, tidak masalah 2.000 kah, 1.000. Yang terbaik pada kita adalah hati yang diserahkan sehingga berwujud pada sesuatu yang kalau boleh disendirikan. Kalau Ibu Heni untuk persembahan kami sudah disendirikan setiap bulannya karena kemasukan bulan atau ada waktu tertentu. Sehingga kadang-kala setrika. Kalau saya lihat ini khusus ini setrika. Ini persembahan berhubungan dengan uang yang kita bawa. Jadi stop sebentar, tidak ada yang kasih khusus begini baru isi. Khusus.
Tapi tidak ada juga bawa besar baru. Itu pamer namanya. Kan saya biasa saya lipat baik-baik, saya simpan. Kalau boleh tidak orang lihat, kalau boleh sih 2 tangan. Tapi karena supaya tidak orang lihat, saya kusut pakai taruh. Setelah sampai di rumah, Ros yang mulai buka pelan-pelan. Dulu kan tidak sempat itu di sini itu harus itu di rumah karena harus masih lurus dulu. Nah, kemudian persembahkan waktu lagi, persembahkan yang terbaik waktu kita. Kalau kita mau menyanyi memuji Tuhan, jangan hanya di kamar mandi saja bernyanyi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Ada waktu khusus, saudara. Pernah kita punya waktu khusus hanya untuk menyanyi itu Tuhan? Siapkan, ya. Atau dengar lagu. Kalau saya sudah capek dan saya persiapkan waktu khusus, saya ambil gitar, saya tidur dan saya mulai menyanyi untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, 3 hal ciri seorang yang memiliki ketulusan dalam mengikuti Tuhan, yang memiliki ketaatan sejati. Yang pertama apa? Tidak mempertanyakan. Tidak mempertanyakan. Apa yang mempertanyakan? Tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Yang kedua, percaya pada kuasa dan kedaulatan Allah. Yang ketiga, tidak segan-segan mempersembahkan yang terbaik. Tidak segan-segan. Ya, jangan kita ini tidak bisa. Apa yang terbaik kita serahkan kepada Tuhan. Ingat, yang terbaik itu bukan semua, tapi hati. Kalau hati menggerakkan, Roh Kudus menggerakkan hati, berikan yang terbaik. Lagumu, pujianmu, waktumu, hartamu, uangmu, apapun, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Kami merindukan kami memiliki ketaatan yang sejati. Mampukan kami ya Roh Kudus ketika membaca firman-Mu dan mendapat perintah dari Tuhan dari firman-Mu. Kami tidak mempertanyakan itu, tetapi percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan dan selalu berusaha memohon kepada-Mu ya Roh Kudus untuk supaya kami memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami dalam